Assalamualaikum. Di video sebelumnya aku bilang teman-teman sudah siap untuk mulai bikin konten, ya kan? Karena udah punya personal branding yang jelas, udah menentukan konten pilar dan juga sudah menentukan value pilar. Sekarang kita akan mulai untuk bikin konten. Pasti udah nggak sabar kan? Tapi ternyata ada satu hal dulu nih yang perlu dipersiapkan, yang perlu kamu analisis sebelum mulai bikin konten. Biar apa? Biar pas bikin konten itu kamu nggak lagi mumet atau nggak lagi aduh aku harus bikin konten apa ya, nanti konten aku bisa diterima dengan baik nggak ya oleh audiens. Itu tidak akan terjadi lagi, insya Allah. Karena apa? Karena kamu sudah mengenali audiensmu. Jadi di video kali ini kamu akan belajar tentang mengenali target audiens. Target audiens itu apa? Target audiens adalah orang-orang yang kamu bidik untuk nonton konten kamu. Audiens yang kamu ingin bantu selesaikan masalahnya dengan ngasih solusi yang kamu punya. Nah, gimana sih cara mengenali target audiens kita? Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama adalah umum. Kita perlu mendefinisikan dulu secara umum audiens kita itu siapa. Nah, apa aja nih yang didefinisikan di sini? Yang pertama adalah usia. Rentang usianya berapa? Ini perlu spesifik, jangan sampai kamu pasang rentang usianya tuh terlalu jauh, 21 sampai 40 tahun. No, itu terlalu jauh rentangnya. Karena ibu muda yang berusia 21 sampai 25 tentu beda dong dengan ibu-ibu yang usianya udah jelang 40 tahun. Kepribadiannya berbeda, pengalaman yang mereka lalui sudah berbeda, pemilihan bahasanya berbeda, konten yang mereka sukai juga berbeda, ya kan? Jadi kamu nggak bisa menyasar semuanya. Kamu perlu menentukan target market yang spesifik, target audiens yang spesifik untuk kontenmu. Jadi bikin rentang usia ini, rentang usia yang tidak terlalu jauh, dan di rentang yang kamu pilih itu mereka punya kesamaan yang banyak gitu. Misalnya usia 25 sampai 35. Dengan asumsi ini adalah usia ibu-ibu menikah dan punya anak pertama, misalnya gitu. Kemudian jenis kelaminnya, apakah perempuan atau laki-laki? Atau dua-duanya? Kalau dua-duanya kamu nanti perlu menyesuaikan juga dari segi bahasa. Jadi ini tentukan baik-baik apakah target audiensmu itu perempuan atau laki-laki. Kemudian lokasi, di mana sih lokasi kebanyakan target audiensmu itu ada? Apakah di kota besar, Jabodetabek, ataukah di daerah? Daerah itu apakah mayoritas di Jawa atau di Indonesia bagian timur atau di Sumatera? Ngaruhnya apa? Ngaruhnya nanti ini akan berpengaruh ke pemilihan bahasa kamu, ke gaya-gaya joke yang kamu bawakan. Itu akan terpengaruh karena jangan sampai ya misalnya kamu menentukan target audiensnya berlokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi kamu pakai joke-nya itu ala-ala joke orang Jakarta yang kalau bukan orang Jakarta itu nggak nangkep. They don't take it as a joke gitu. Jadi kan nggak nyambung, message-nya jadi tidak tersampaikan gitu. Jadi tentukan lokasi kebanyakan di mana ya. Kemudian selanjutnya adalah profesinya. Apa profesi dari target audiensmu? Apakah ibu rumah tangga? Apakah ibu bekerja? Ibu bekerja juga bisa dispesifikkan lagi, misalnya khusus untuk ibu-ibu PNS. Kenapa? Contohnya nih, kalau kamu menentukan profesinya khusus ibu-ibu PNS, kontenmu akan tajam sekali. Karena contohnya, cara bacain buku untuk ibu PNS yang sibuk. Tips ngajarin agama untuk ibu yang sibuk bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, misalnya gitu. Kemudian setelah profesi, tulis juga hobi mereka. Tapi aku nggak tahu hobi mereka apa. Coba dikira-kira untuk ibu-ibu yang usia 25 sampai 35 tahun, tinggalnya di Jabodetabek, kemudian profesinya adalah ibu rumah tangga dan mereka ada sih yang jualan online tapi bukan ibu bekerja. Kira-kira hobinya apa? 1. Nonton drakor. 2. Nonton YouTube podcast semacam podcastnya Nikita Willy. Yang ketiga, baca buku parenting misalnya gitu. Nah, ini adalah hobi yang bisa kamu tuliskan. Jadi untuk definisi target audiens yang berbeda sampai bawah itu pasti berbeda. Nah, ini perlu kamu detailkan banget. Itu tadi adalah kelompok mengenali target audiens secara umum. Sekarang kita masuk ke mengenali target audiens ke kategori yang lebih spesifik nih, bukan secara umum lagi. Apakah itu adalah perilaku. Nah, kamu kan udah punya tuh sekelompok target audiens yang sudah di-define sebelumnya. Nah, sekarang kamu tentukan keinginan mereka tuh apa.
Keinginan siapa? Keinginan target audience yang sudah kamu tulis sebelumnya. Oh, keinginan mereka adalah punya anak yang cerdas. Oh, keinginan mereka adalah punya anak soleh. Oh, keinginan mereka adalah pengen ngajarin agama ke anaknya dari lisannya sendiri, misalnya gitu. Oh, keinginan mereka adalah pengen bisa membantu ekonomi keluarga, berdaya dari rumah. Oh, keinginan mereka adalah ingin mengaktualisasi diri meskipun dari rumah. Nah, bisa ditulis makin banyak, makin bagus. Udah nulis keinginan mereka apa, habis itu kamu tulis lagi, apa sih masalah mereka? Apa masalah yang banyak mereka alami? Misalnya, untuk keinginan pengen punya anak soleh, masalahnya yang pertama adalah orang tua tidak punya ilmu untuk ngajarin agama ke anak. Yang kedua, contoh masalahnya, pengen masukin ke sekolah agama yang bagus, tapi uangnya nggak cukup karena sekolah di Jabodetabek itu mahal banget misalnya. Kemudian yang ketiga, cari referensi untuk ngajarin agama juga susah, cari guru privat itu anaknya nggak betah, atau nggak punya waktu untuk ngajarin agama, untuk mendidik anak secara langsung, padahal pengen anaknya soleh, ya kan? Nah, masalah ini juga bisa kamu tulis sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Masalah ini nanti akan menjadi bahan kontenmu. Ini akan menjadi bahan konten yang potensial. Karena kamu tahu, oh target audiensmu punya sekelompok masalah dan kamu akan ada di situ untuk membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Kamu akan membantu mereka untuk ngasih solusi supaya masalah itu nggak ada lagi. Kemudian masih dari perilaku, hal ketiga yang perlu kamu define adalah asumsi salah. Asumsi salah ini apa? Asumsi salah adalah hal-hal yang menghalangi mereka untuk mencapai keinginan. Misalnya, keinginannya adalah pengen punya anak soleh. Asumsi salahnya yang pertama, untuk punya anak soleh, sekolahnya harus di sekolah IT yang paling mahal. Ini asumsi yang salah, ya kan? Asumsi ini salah, tapi banyak yang percaya, banyak yang menganut kepercayaan itu. Contoh lagi, asumsi salah yang kedua, untuk punya anak soleh, orang tua itu di rumah santai-santai aja, nanti di sekolah anaknya akan diajarin oleh guru agama. Nah, ini kan asumsi yang salah, tapi banyak yang percaya. Nah, ini nanti bisa jadi bahan konten kita. Contoh lagi, untuk punya anak yang soleh, asumsi salahnya adalah dari kecil anak udah harus diajarin ngaji, harus bisa baca Al-Quran dari umur 3 tahun, 4 tahun kalau bisa. Itu asumsi yang salah. Karena soleh ternyata kan tidak hanya tentang bisa membaca Al-Quran, ya kan? Nggak harus, asumsi salah lagi. Untuk punya anak yang soleh dari umur 4 tahun udah harus diwajibin sholat. Kalau kata Abah Ihsan, kok jadi lebih tahu dari Nabi? Kata Nabi juga 7 tahun baru diwajibkan. Kenapa kita mewajibkan di umur 4 tahun gitu? Nah, ini contoh-contoh asumsi salah. Tapi sayangnya ini banyak yang percaya. Nah, kita perlu nulis sebanyak-banyaknya asumsi salah supaya ini bisa jadi bank konten kita. Ini bisa jadi konten kita yang potensial karena kita akan membantu mereka mengclearkan bahwa ini tuh salah. Gitu. Nah, setelah kamu bisa mendefinisikan target audience dengan sangat jelas, dengan sangat detail dan spesifik, mulai dari sifat-sifat umum dan juga dari perilakunya, kita bisa mulai untuk meresearch mereka. Kita bisa mulai untuk memahami mereka. Kita akan cari tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka konsumsi, berita apa yang mereka suka, siapa yang mereka follow, dan ini bisa jadi bahan kita untuk menentukan jenis konten yang mereka sukai. Simak di video setelah ini.